Selamat siang, perkenalkan nama saya Rafli Dwi Putra Nur Fadila dari kelas SI 4508 dengan NIM 12022101172. Pada pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai PowerPoint tentang manajemen stres pada mahasiswa untuk menjaga kesehatan. Pertama-tama, apa itu stres dan manajemen stres? Menurut para ahli, stres adalah kondisi organik seseorang pada saat ia menyadari bahwa keberadaan atau integritas diri dalam keadaan bahaya dan ia harus meningkatkan seluruh energi untuk melindungi diri. Pernyataan dari Covey dan Apley tahun 1964. Kemudian ada juga dari Jenita Detedongsu 2017 menyebutkan bahwa stres adalah reaksi-reaksi fisiologi dan psikologi yang terjadi jika orang-orang mempersepsi suatu ketidakimbangan antara tingkat tuntutan yang diberikan kepadanya dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian, pengertian manajemen stres menurut para ahli. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang-orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres tersebut. Menurut Schaeffer, manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulangi secara adaptif dan efektif, menurut Margianti. Kemudian, tujuan manajemen stres ini apa sih? Yang pertama itu mengantisipasi kemungkinan timbulnya penyebab stres, kedua mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang buruk, ketiga memperbaiki kualitas hidup seseorang agar bisa menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa mengaplikasikan manajemen stres, maka stres yang kita dapatkan ini akan memberikan dampak buruk kepada diri kita sendiri. Karena stres ini merupakan reaksi di mana positif negatifnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa atasi dengan baik, maka akan memberikan dampak buruk, dan apabila tidak bisa kita atasi, maka akan memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya stres tidak bisa dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Nah, stres ini memiliki 3 gejala apabila tidak bisa diatasi dengan baik. Ada 3. Yang pertama emosi, fisik, dan kognitif. Pertama, contoh gejala emosinya itu yang pertama ada mudah gusar, frustasi, suasana hati yang sering berubah atau mood swing, sulit untuk menekankan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain, dan depresi. Dan untuk sedikit informasi, kalau misalnya depresi dan stres itu merupakan hal yang berbeda. Depresi lebih masuk ke kategori penyakit kejiwaan atau psikis, sementara stres adalah hal yang menyebabkan depresi. Kedua, ada gejala fisik. Nah, fisik ini contohnya ada lemas, pusing, mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur, kemudian tubuh gemetar, telinga berdenging, mulut kering. Nah, itu contoh-contoh dampak ke fisik kalau kita tidak mengelola stres dengan baik. Kemudian ketiga, gejala kognitif. Nah, kognitif ini contohnya sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, dan sering membuat keputusan yang tidak baik. Kemudian, bagaimana sih mahasiswa mengelola stres mereka? Nah, ini saya menuliskan beberapa cara manajemen stres mahasiswa atau cara pengelolaan stres mahasiswa menurut saya sebagai mahasiswa sendiri. Nah, yang pertama ini ada buat jadwal harian, rutin berolahraga, tidur cukup, pola makan teratur. Kemudian yang keempat, terapkan 4A, avoid, alter, adapt, accept. Nah, yang pertama adalah buat jadwal harian. Ketika merencanakan aktivitas mahasiswa, pastikan bahwa ada waktu yang disediakan untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah untuk cara mengatasi stres pada mahasiswa.
mahasiswa mungkin memerlukan lebih banyak waktu daripada yang disangka pada awalnya. Nah, jadi lebih baik untuk menyediakan waktu daripada biasanya, supaya kalau misal ada hal yang tidak terduga atau hal yang tidak secara mendadak, jadi kita bisa hadapi dengan tenang karena kita sudah memberikan beberapa waktu untuk kejadian tidak tertentu tersebut. Jadi kita bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Kedua, ada rutin berolahraga. Kalau kita melengkapi pola hidup dengan olahraga, maka eh, seperti contohnya kita melakukan yoga di pagi hari, maka jenis olahraga yang seperti itu atau olahraga lainnya bisa membantu kita lebih rileks dan mengeluarkan beberapa beberapa perasaan-perasaan stres. Jadi kita lebih rileks. Misalnya kita bisa bersepeda atau jalan kaki, itu akan mengurangi perasaan stres. Ketiga, cukup tidur atau tidur cukup. Salah satu cara mengelola stres yang bisa dilakukan adalah memastikan tubuh mendapatkan cukup tidur. Kalau misalnya kita banyak tugas yang harus dikerjakan dan ada hal-hal lainnya, bisa itu organisasi atau hal lainnya, kita memerlukan tidur yang cukup supaya semua pekerjaan yang kita kerjakan itu kualitasnya maksimal. Karena apabila kita tidak kurang tidur, maka akan memunculkan gejala seperti lemas, sakit kepala, yang akhirnya akan menyebabkan kurangnya produktif. Kemudian ada pola makan yang sehat atau pola makan yang teratur. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat, yang kaya akan nutrisi, dan dengan mengonsumsi makanan sehat, itu akan itu akan membantu mengelola stres. Karena dengan pola makan yang sehat, kita akan menjaga kesehatan tubuh kita secara langsung. Yang terakhir itu ada menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, accept. Nah, tekanan kerja seperti deadline misalnya atau tugas menumpuk dihadapi dengan cara menghindari pekerjaan. Bisa kita atasi dengan pertama avoid, kita menghindari pekerjaan yang bisa membuat stres. Dikerjakan dulu yang mudah-mudah, kerjakan yang bisa dikerjakan dulu. Kemudian alter, kita merubah respon penyebab stres kita. Jadi yang awalnya kita mungkin, ini susah banget sih, kita ubah respon kita menjadi lebih positif, sehingga kita lebih mudah menanggapi tugas yang diberikan. Kemudian ada adapt. Nah, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang diberikan. Semisal memang susah diterima, kalau misalnya susah beradaptasi, ini hal baru, ya kita harus berusaha untuk beradaptasi sebisa mungkin. Kemudian ada accept, di mana kita harus menerima bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan, kita harus bisa menerima kalau misalnya tidak semuanya itu bisa sempurna kita kerjakan. Jadi pokoknya accept itu merupakan salah satu cara kita untuk menenangkan diri. Untuk kita harus bisa menerima kalau semuanya itu tidaklah mudah. Kemudian ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang saya dapatkan selama saya membuat PowerPoint ini dan makalah kemarin, saya bisa simpulkan bahwa manajemen stres adalah suatu bentuk upaya untuk mengelola hidup, emosi, pikiran untuk menangani suatu masalah. Manajemen stres ini dilakukan dengan melakukan perubahan dalam diri sehingga kita bisa mengatur diri kita sendiri di dalam tekanan yang terus-menerus gitu. Contohnya kita bisa mencegah stres dan dengan merelaksasikan diri dan mengatur respon suatu kondisi dengan kepala yang dingin. Mahasiswa juga merasakan dan mahasiswa juga pasti akan merasakan stres dari suatu waktu gitu. Cepat atau lambat mereka akan merasakan stres. Dan dengan memahami apa itu manajemen stres, mereka bisa menggunakan ilmu ini untuk mengatur pola hidup mereka sehingga mereka bisa menjadi mahasiswa yang eh, tidak tidak banyak stres atau bisa mengatur stres mereka dengan baik. Jadi mereka bisa mengatur stres dan bisa merubah stres tersebut menjadi ke arah yang stres positif atau menjadi suatu dorongan. Kemudian ada saran. Nah, di saran ini membuat sebuah target. Saran saya untuk membuat target atau tujuan di perkuliahan itu baik. Cuma lebih baik apabila si target tersebut bisa dilacak atau diikuti sehingga
yang namanya tugas menumpuk itu bisa kita hindari karena dengan kita lacak, kita catat semuanya, itu pasti akan akan mempermudah perkuliahan. Karena jadi kita bisa mengatur mana yang bisa kita masukkan ke dalam jadwal kita bisa menghindari yang namanya tugas double. Pokoknya itu akan mempermudah perkuliahan. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengerjakan tugas, pastikan di kepala itu untuk menerapkan 4A yang tadi, avoid, alter, adapt, accept. Kemudian besar itu akan menenangkan pikiran dan mempermudah pekerjaan. Dan selalu siapkan manajemen stres agar tidak menjadikan stres sebuah dampak yang buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.